ويبقى الود في قلبي ضياء ينير الدرب إن طال العناء ويبقى الحب نبضا في فؤادي. فليتفضل مشكورا. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi asyurafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh lan bini sepuh, tokoh masyarakat, terutama inggih menika Al-Habib Zain Al-Qadri atau Allah Ta'ala umrah fi sihatin wa afiyah, amin. Dan seluruh para kiayat dan juga pecinta Ba'alawi dan Wali Songo yang kami hormati, terutama pimpinan pusat inggih menika Al-Ustadz Zainul Hasan atau Allah Ta'ala umrah fi sihatin wa afiyah, amin. Dan seluruh pimpinan ahibba di berbagai kawasan yang tidak saya sebut nama beliau satu persatu, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada panjenengan semua, karena seperti apa yang telah disampaikan oleh Kiai Dadang tadi, apa yang harus kita sampaikan pada saat ini, karena tidak ada info sama sekali kata. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utama sihah inggih menika dalam keadaan Islam dan iman, sehingga kita dipertemukan dapat silaturahmi di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Semoga dengan barokah silaturahmi ini segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dan tujuan kita mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intan surullah yansurkumullah wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita memiliki niat dan tujuan ingin menolong agama Allah, bukan berarti Allah itu butuh pertolongan kita, akan tapi kan hakikatnya kita yang butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus berjuang. Ketika kita sudah berjuang, berarti kita sudah menampakkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan niscaya kecintaan tersebut akan kita raih, yaitu dengan ditetapkan keistiqomahan kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pokok bagi perjuangan kita. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para sepuh lan bini sepuh, nun sewu, nggih. Keranten saat menika tasih teng lebetipun bulan Syawal. Secara pribadi saya mohon maaf, mungkin keterbatasan waktu bagi kami tidak bisa sowan dan silaturahmi kepada pimpinan kami. Syukur alhamdulillah pada tempat ini kami dapat menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya secara pribadi, baik yang berkenaan dengan organisasi ataupun secara pribadi. Dengan penuh ketakziman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya yang perlu kami sampaikan, kanten kulolan panjenengan sedaya, saat ini kita berkumpul di dalam majelis, tujuannya ya kita membuka bagaimana langkah-langkah kita untuk menghidupkan majelis ini sebagai wadah kita untuk menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Karena umat Islam ini memang perlu sekali untuk berjamaah. Tidak mungkin umat Islam ini kuat, tidak mungkin kita semua ini bisa mengemban amanah ini tanpa adanya perkumpulan ataupun jamaah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan innahu la islama illa bijama'atin. Sesungguhnya tidak akan kuat
Islam itu artinya bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Kalau Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tanpa kita bela tetap luhur, tetap tinggi. Karena apa? Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam yang mengamalkan, bahkan umat Islam yang mengamalkan agama Islam ini tidak akan kuat illa bijama'atin, kecuali dengan berjamaah. Lah, di dalam jamaah itu tersebut wala jama'ata illa biimaratin. Sebuah perkumpulan, sebuah berjamaah itu tidak akan berjalan efektif, tidak akan kuat kecuali hanya ada satu kepemimpinan. Wala imarata illa bita'atin, dan pemimpin tersebut tidak akan berjalan efektif meskipun ada jamaahnya, ada ketuanya, ada imamnya. Akan tapi seorang pimpinan tersebut apabila tidak ditaati, ya organisasi ini tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan mulus, tidak akan tergapai apa yang menjadi tujuan kita. Faman sawwadahu qaumuhu 'alal fikih kana hayatan lahu. Dan ketika seorang sudah diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin dengan berdasarkan keilmuannya, maka pemilihan yang semacam inilah yang akan membawa kehidupan yang sejahtera dan akan membawa kehidupan ini terhadap tujuan daripada perjuangan kita. Para alim dan para ulama, jadi perlu digarisbawahi, mungkin ini ya sebagai apa ya, bukan siraman, tapi akan tetapi kita itu bicara dalam forum kita sendiri, dalam keluarga sendiri. Berarti kita itu tujuannya berorganisasi ini memang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan ayat yang barusan Al-Fakir bacakan, bahwasanya kita ingin menolong agama Allah. Akan tapi orang-orang di luar kita pasti akan mencibir kita. Allah itu apa? Allah itu tidak butuh pertolongan kita, kan begitu. Akan tapi itu semua tujuan kita bukan kita menolong Allah, akan tetapi kita yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ini harus jaya, umat Islam ini harus jaya dengan jalan kita itu berjamaah, mengadakan perkumpulan organisasi yang mana alhamdulillah kita sudah memiliki organisasi yang baik, yang benar menurut pandangan Allah dan Rasulnya, yaitu Ahibba. Dan di Ahibba ini alhamdulillah sudah terbentuk. Kami dari Sumawi sudah menerima matangnya, masaknya. Tinggal kita menjalani apa yang menjadi visi dan misi daripada Ahibba Pusat. Doakan kami yang ada di pelosok-pelosok ini untuk diberikan kekuatan untuk mengemban amanah ini. Maka kita harus berkomitmen ketika jemaah ataupun organisasi ini sudah terbentuk, kita harus mematuhi pemimpin kita. Karena insya Allah pemimpin kita angkat itu sesuai dengan keilmuannya. Maka ketika pemimpin tersebut diangkat karena keilmuannya, kepakarannya, insya Allah akan memberikan keberkahan bagi organisasi kita. Mungkin demikian, kurang lebihnya apa yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di manah panjenengan semua. Mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.